Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Konsep wilayah adalah bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan hal-hal tertentu di daerah sekitarnya. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Sebelum kita bahas apa sih sebenarnya perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional, kalian ada yang tahu? Kalau gitu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu wilayah formal. Wilayah di muka bumi yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogen. Contohnya kesamaan geografis, kesamaan iklim, kesamaan jenis batuan, kesamaan vegetasi, dan lain sebagainya yang terdapat di muka bumi. Misalnya kondisi Jawa Barat bagian selatan, yaitu merupakan topografi pegunungan. Kemudian Jawa bagian utara yaitu dataran rendah. Kemudian wilayah formal yaitu memiliki sifat fisik atau alamiah, seperti daerah pertanian, daerah pegunungan, daerah hutan, atau daerah pantai. Yang kedua yaitu wilayah fungsional. Wilayah yang memiliki ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan ekonomi. Contohnya Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Wilayah fungsional itu ditandai dengan adanya arus kegiatan transportasi dan komunikasi, sehingga menunjang pertumbuhan dari setiap wilayah. Itu mengenai perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional. Kemudian sebagai tugas, coba kamu jelaskan kembali perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional menurut pendapat kamu dengan memperhatikan gambar di bawah ini. Itu terdapat peta Indonesia, ada peta vegetasi, pantai, yang menunjukkan bahwa itu merupakan sifat fisik atau alamiah yang terdapat di permukaan bumi. Kemudian yang berikutnya yaitu tata ruang. Tata itu kata lainnya yaitu rencana. Jadi rencana tata ruang wilayah. Apa sih sebenarnya rencana tata ruang wilayah itu? Rencana atau penataan suatu wilayah yang dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, dan kota sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah di sini meliputi yang pertama yaitu tujuan pemanfaatan ruang, di mana tujuan pemanfaatan ruang itu untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara berbagai wilayah. Jadi wilayah satu dengan wilayah yang lain itu ada hubungan yang harmonis, karena satu dengan yang lain itu pasti ada timbal baliknya, saling membantu, saling menyokong, saling mendukung untuk demi kemajuan wilayah itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu struktur dan pola ruang wilayah, yaitu menggambarkan pada pemanfaatan ruang dan kaitannya antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya. Jadi kalau kita lihat struktur
dan tata ruang wilayah khususnya di negara Indonesia itu tentunya mulai dari struktur dari pusat ya, kemudian tinggal provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kemudian kelurahan atau desa, langsung yang terakhir sampai RT RW. Nah, itu merupakan salah satu unsur yang satu sama lain saling mendukung. Kemudian yang ketiga yaitu pola pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi dalam hal ini tentunya pemerintah punya kebijakan ya dan strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang itu dapat dikendalikan, sehingga dalam pembangunan dan penataan ruang itu disusun rapi sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan, baik itu mulai dari pemerintah pusat, daerah, sampai ke tingkat bawah. Tentunya sama-sama saling bekerja sama untuk mendukung yaitu penataan ruang sehingga serasi dan harmonis. Baik, itu tentang wilayah dan tata ruang. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu pusat pertumbuhan. Nah, pusat pertumbuhan ini mungkin akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.